Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bolo. Hari ini saya main ke tempat Om Jen Mustaqim. Niatnya silaturahmi dulur, ya karo ngobrol-ngobrol tentang kleci. Om Jen ini duwe mano andalan nih, jenenge Donjuan. Donjuan ini dabal ya Om. Dabal. Oke Om Jen. Iya kabarnya, waras sehat? Alhamdulillah. Wes, aku rotok grogi. Iya Om, nggo rawatan dabal biar teman-teman tetap semangat main pleci loh. Untuk Om Jen sendiri, perawatan untuk burung dabal itu gimana Mas? Kalau untuk dabal sendiri sebenarnya untuk perawatan itu pada umumnya menurut saya itu para Kleman sekarang itu udah pada pinter ya, udah pada pinter namanya ngerawat burung tuh udah pada ngerti semua. Sebenarnya nggak ada yang dibedakan dalam merawat dabal yang menurut saya itu minoritas versi dakun. Minoritas versi dakun. Kalau menurut saya itu nggak ada perbedaannya ya, hanya untuk segi rawatan. Yang jelas itu dabal itu perbedaannya paling nanti di segi pemberian doping atau penunjang birahi. Menurut saya sih itu Beda dosis kan? beda dosis. Tapi untuk dabal sendiri itu kalau buat saya sendiri, karena saya sendiri itu penikmat dabal yang mempunyai selera tinggi ya, khususnya untuk di lapangan ya, karena pada dasarnya dabal itu kan agak sulit ya untuk lawan pleci-pleci lokal sekarang ya kan. Itu agak sulit dari segi lagu, itu udah pasti agak sulit. Dari segi durasi kerja mungkin untuk dabal sendiri itu dia punya keistimewaan dari volume. Nah, kalau on fire itu dari segi gaya. Nah, itu. Nah, kenapa saya itu selalu menonjolkan dakun Bali itu bisa untuk bersaing secara kualitas sama pleci lokal, karena ya saya bilang ada 3 aspek yang mempengaruhi dabal itu bisa bersaing dengan lokal. Yang pertama itu materi. Kenapa saya bilang materi? Karena pleci lokal tahu sendirilah, materinya itu istimewa. Apalagi zaman sekarang. Kalau buat bersaing secara kualitas itu dabal itu menurut saya jauh. Makanya kalau buat teman-teman pleci mania yang penikmat dabal, yang sekiranya punya dabal bagus, mumpuni dengan materi yang bagus, itu harus yakin, kalau menurut saya harus dijaga. Nah, untuk yang kedua itu durasi kerja. Durasi kerja dabal itu kan rata-rata minusnya itu dari durasi kerja, ngetem, jeda. Itu udah pasti kalah sama lokal, udah pasti kalah. Kalau udah ngetem udah pasti kalah sama lokal, karena pleci lokal sendiri yang saya lihat, banyak lihat di berbagai event, di berbagai latber atau latpres, itu pleci lokal sekarang tuh luar biasa, nggak kayak dulu. Edan durasi kerjanya. Hitungan detik ya. Hitungan detik. Makanya kita kenapa saya bilang dabal itu harus punya keistimewaan dalam merawat dabal itu memang ada menurut saya. Cuman kalau untuk perawatan harian pada dabal itu pada umumnya. Tadi kan yang kedua durasi kerja. Durasi kerja. Yang ketiga itu artikulasi pembawaan lagu. Artikulasi. Kan ada yang dabal itu jelas pembawaan lagunya, ada yang samar-samar lagunya, ada sember. Oh, cengkok. Ya, cengkok. Kalau dibilang cengkok itu dabal, kalau dari hutan ya, dari hutan tuh pasti ada pembawaan cengkok. Beda cerita kalau dabal yang dari anak. Itu mungkin kita bisa cetak bersih lagunya, itu mungkin bisa. Tapi kalau yang dari hutan itu pasti pembawaan cengkok tuh ada. Berarti yang muda hutan, pembawaan cengkok asli dabal positif ada. Pasti ada. Dan nggak menutup kemungkinan untuk bersih ya tanpa cengkok. Untuk para penikmat dabal yang mau nyetak gitu dari bearing itu,
itu nggak menutup kemungkinan lah dari bearing dakbal itu bisa full bersih itu bisa. Tapi kan rata-rata itu dakbal itu ada bawaan alam. Iya. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi materi. Nah, materi yang pembahasan materi bagus ya. Yang kedua itu durasi kerja itu pasti wajib kalau menurut saya. Yang ketiga itu artikulasi pembawaan lagunya. Karena ada dakbal yang lagunya tuh kayak bukan dakbal kayak lokal gitu, kristal bersih. Iya. Ada yang sember, yang samar-samar lagunya. Itulah yang harus menurut saya itu harus diperhatikan 3 aspek itu. Itu kalau cengkok meling sama cengkok sember, berarti kan istilah itu bisa diolah apa bawaan karakter burung. Kalau buat saya yang menurut saya yang saya udah melihara dakbal dari dulu. Itu menurut saya sih karakter. Ada yang karakternya dia pembawanya lagunya bersih, dia kalau di istilah pleci itu kristal ya. Kristal. Ada yang pembawanya sember, saya juga pernah dapat burung-burung seperti itu juga pernah. Itu memang karakter. Karakter. Gitu. Karakter Buat kalian para pecinta dakbal lover, kalian yang bisa memahami karakter pleci kalian. Karena kenapa? Karena setiap perawatan kita masing-masing itu berbeda dan setiap dakbal itu karakternya masing-masing berbeda. Nah, contohnya saya perawatan harian full doping itu wajib. Saya nggak pernah namanya main dakbal itu putus. Mabung pun tetap saya doping, walaupun ada dosis yang saya kurangin. Dalam arti jangan sampai benar-benar polos netral, itu membahayakan. Nanti ada yang nanti akan saya bantu bahas, ada faktor yang membahayakan yang tadinya dakbal materi berubah jadi standaran. Itu ada pengaruh yang soalnya gini loh, Om Jenny ini manuke mabung berkali-kali. Dalam kondisi mabung gue nggak pernah digantang ya Om, istirahat. Tapi cengkok lagu nih nggak berubah. Makanya mendorong untuk saya kesini main ataupun berguru sebenarnya lain ini. Jadi gini Om Jen, kan dari keluh kesah teman-teman ya, yang saya dengar curhatan di gantangan, curhatan di ketemu dalam koloni ya. Jadi teman-teman itu ada banyak yang punya dakbal, cuman ntar giliran kayak ambrol, mabung, lama nggak digantang, misalkan orangnya sibuk kerja, nggak pernah digantang, kok bisa? Itu apa namanya? Berubah, materi hilang. Bisa hilang. Kayak misalnya nggak ada gerondangan jadi ada gerondangan nih. Iya. Kalau pribadi saya itu dakbal untuk ngunci materi itu, kalau saya lihat ya, itu wajib ada birahi. Kalau dakbal ada birahinya, insya Allah materi itu nggak bakal bisa berubah. Makanya ada faktor yang menyebabkan dakbal materi itu berubah jadi standar atau berubah jadi gelondangan. Itu udah pernah saya jelasin di channel saya juga. Jadi di sini saya akan sedikit bahas. Yang pertama itu dakbal kalau mabung, kalau menurut saya pribadi tetaplah jangan dilepas dopingnya. Jangan sampai benar-benar netral terus, tapi dalam tanda kutip kan ada juga penurunan dosis minyak. Biasanya sih seperti itu, penurunan. Misalkan kita pakai metabol 15 nih tiap hari toh. Nah, itu settingan burung on mau lomba, istilahnya lomba apa enggak itu ya? Itu kalau saya itu tiap hari segitu. Jadi 15 terus tiap hari flat, nggak ada perubahan itu di saat dakbal itu mau memasuki tahap mabung. Kalau memang udah ngerasa ambrol, udah nggak enak, itu mungkin dosis minyak saya turunin. Tapi bukan berarti saya turunin netral polos. Itu sangat bahaya. Misalkan dari 15 jadi ke 10. Jadi ke 10 atau 7 atau 5. 5 lah paling mentok. Jadi ada birahi-birahi sisa yang masih nyangkut di pleci dakbal itu sendiri. Nah, yang pertama itu burung yang mabung, itu menurut saya jangan lepas doping, jangan dinetral. Kenapa saya bilang? Itu mempengaruhi
apa ya, kalau menurut saya itu kan biasanya dakbal kalau udah netral itu kan nggak mau bunyi. Los, kontrak, los, lupa segala-galanya. Modelnya tuh dakbal tuh kayak cak hijau lah. Gitu. Kalau udah sesuatu yang ini apa yang birahinya drop itu kadang materinya suka hilang. Bedanya kalau hijau kan gampang nangkep, gampang hilang kayak gitu. Kalau double itu ya itu kalau menurut saya jangan lepas doping. Tapi kalau untuk pemasteran lanjut terus Om. Pemasteran itu lanjut terus sesuai dasarnya lagunya dia. Lagu si double tadi. Lagu si double tadi. Misalkan contohnya saya double di rumah kenari. Ya master double itu jangan sampai ganti masteran. Kayak misalkan sekarang lagi ngetren ciblekan. Ya, itu nggak bisa. Kalau buat pribadi saya berani jamin mungkin para senior double itu pun juga nggak bisa lah seperti itu, punya statement nggak bakal bisa seperti itu karena double itu IQ-nya tidak sepintar ya, tidak lebih dari pleci lokal gitu. Berarti isinya dia itu apa ya? Berarti cara tangkapnya, materi monoton itu doang. Iya, cara tangkapnya itu kurang lah. Kalau istilah manusia itu SDM-nya kurang gitu. Lah untuk yang kedua itu jangan dikoloni sama pleci double bahan atau yang belajar bunyi. Biasanya kalau yang double belajar bunyi itu kan ada bawaan ngalah standar, ada gelondang. Itu bisa mempengaruhi double kalian yang materi itu terbawa. Ikut. Oh, melu-melu. Contohnya ini. Contohnya begini, teman-teman. Double itu ibarat orang Jawa pindah ke Jakarta, bahasanya tuh udah lu gue. Oh iya Nah, paham. dilalah ketemu orang Jawa, langsung Jawa meneh. Jadi langsung connect lah, bisa. Paham. Itu istilah ke manusianya lah, ke orangnya gitu. Manusiawi karakteria. Karakter pembawaan alamnya memang seperti itu. Dan yang ketiga, kalau menurut saya kan ada nih para double lover yang wah double saya lagunya cuma wipitan bosen, cabutin ekor diombyok, masterin. Saya jamin itu bakal hilang 90%. Gagal ya. Nggak bakal bisa karena memang kan nek lokal tak akoni lur. Lokal itu saya itu 2 kali kayak kolonel kan tak kabel Mas ya. Kolonel multi konservasi itu tak sebutin. Cuman ya masteran biasa Quran seharian di rumah. Yang sering dia dengar padahal bukan cengkokannya dia. Cuman ya materinya masih itu baik. Itu kelebihan lokal. Kalau double nggak bisa. Double nggak bisa karena udah dicabutin udah pasti double burung itu kan pasti istirahat. Kesalahannya kalau sudah diombyok nih bareng kan kita tuh punya mindset, punya harapan wah diombyok full masteran nih 24 jam masteran hidup atau itu tanpa didoping jadi normal netral kan nggak mungkin kalau kebanyakan diombyok itu nggak didoping kalau didoping cabut-cabutan. Itulah yang menurut saya itu nggak efektif. Itu pasti menurut saya ya, karena saya pengalaman 90% pasti. Berarti kan intinya kalau kita mau memulai dari nol si double ini ya, mulai dari nol kan berarti kita harus benar-benar milih lagunya harus benar-benar yakin berarti ya Mas ya. Yakin. Boleh setengah-setengah istilahnya. Nggak bisa. Kalau pribadi saya lebih efektif mana burung asli sama MP3 lebih efektif burung asli. Asli, burung asli. Contohnya masteran yang simple dan komplit itu menurut saya kenari ya. Nah, nyepit ada slow ada dia ada ritmenya jadi tergantung double itu sendiri penangkapannya. Kalau memang double itu bisa nangkep burung lagu kenari ya bisa dibawa zippernya, bisa dibawa wit-witnya, bisa tergantung kenari ini tadi. Tergantung juga sama kepintaran double-nya gitu kan. Sama jangan pernah memasteri double itu terlalu banyak lagu menurut saya. Sono variasian. Karena
perhatiin deh, kalau double itu rata-rata banyak kan sejalur. Rata-rata ya menurut yang enak loh, yang enak di gantangan itu emang rata-rata sejalur. Yang variasi pun bisa dilihat 1-2 burung lah yang ada mungkin variasinya, karena itu mungkin ada kelebihan IQ yang bagus pada burung tersebut gitu. Tapi rata-rata double itu sulit nangkep itu untuk materi-materi variasi. Pun bisa menangkap materi variasi itu sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Kan kalau yang tadi saya omongkan apa namanya, untuk memulai apa ya, bahani double. Istilahnya mencetak ya. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman nih, misalnya nggak mau nyetak, cari burung yang udah bawa lagu, prospek bagus, cuman double. Pemilihan lagunya biar kalau untuk kan lebih enak dilihat toh, Nek. Kalau pemilihan lagu itu masing-masing selera, Om. Kenapa saya bilang masing-masing selera? Kalau untuk saya pribadi sendiri, yang saya lihat ya, double with itu udah menurut saya udah monoton. Menurut saya kurang istimewa kan, kurang enak gitu, kurang deres apa gimana. Tapi memang rata-rata pembawaan yang gampang itu with untuk double. Tapi kalau misalkan buat pecinta double lover terus dapat burung yang istimewa, bisa bawain ngebrand, bisa bawain kenari, fase, satu album, itu ya tinggal bagaimana cara merawatnya, menjaganya aja. Sebenarnya sih seperti itu. Iki fakta atau mitos, Om, untuk double ya, untuk pleci double ini mampu atau bersaing di arena lomba dengan adanya pleci-pleci lokal saat ini loh, gempuran saat ini loh ya. Kira-kira niki fakta mitosnya mampu ora? Faktanya kalau pleci double bisa bersaing dengan lokal itu fakta. Tidak bisa bersaing dengan pleci lokal itu fakta. Menurut saya dua-duanya itu 50, bisa 50-50. Nah, karena yang tadi saya bilang, kenapa mampu bersaing, itu kan ada aspeknya. Nah, kenapa yang double yang tidak mampu bersaing, ya itu juga ada aspeknya. Aspek sendiri yang tadi kita bahas di awal, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam merawat double, dalam memilih double prospek nih, istilahnya. Kita mau beli nih, ada yang jual double, bagus materi, kita seneng gitu. Ya itulah 3 aspek yang harus kita perhatikan gitu buat kalian pecinta double lover. Karena apa? Untuk melawan pleci-pleci lokal di arena gantangan sekarang di lomba ya, nggak usah ngomongin event nasional lah. Kita ngomongin lagran aja, itu memang agak sulit. Karena apa? Karena double sendiri itu ada plus minusnya. Gitu. Yang tadi saya bilang plus minusnya itu, ya plusnya itu dia punya volume pasti. Double volume banter sak pol-pole ada. Double yang volumenya standar double ada gitu. Terus yang nilai plus kedua itu gaya. Kalau on fire pasti double itu rata-rata 80% punya gaya. Nyenengin. Kalau ngelihat itu senang. Nyenengin. Apa daya ora iso ngrawate yo. Nah, ngrawate makanya minusnya double itu untuk bersaing dengan lokal. Faktanya sulit bersaing dengan lokal itu menurut saya fakta. Kalau pembawaan materi itu kurang jelas, terus lagunya itu sepenggal itu udah pasti kalah. Karena menurut saya itu sekarang tinggal kita pastikan nih, kita punya double. Sekarang kan namanya di lombaan, di area lomba itu ada kelasnya masing-masing. Nah, ada kelas prospek, ada kelas campuran, nah, ada kelas G16-an. Itu tinggal kita sesuaikan kemampuan burung kita sesuaikan, terus kita pastikan burung kita tuh mampunya di kelas prospek atau di kelas reguler atau di kelas 16 sekalipun, itu harus kita sesuaikan dan kita pahamin gitu loh. Dan jangan pernah buat kalian itu namanya minder ya. Kita punya double, wah gelondangan terus ada sentilan materi, nggak apa-apa. Karena
setiap IO sekarang itu kan punya kelasnya ya. Ya berarti double situ bisa dinaikin kelas prospek. Itu ada keunggulannya lah, ada keunggulannya. Kenapa ada penempatan kan biasanya kalau double gelondang terus ada selipan materi dinaikin di reguler udah pasti susah. Udah pasti susah dari irama lagu, dari variasi lagu pun juga susah untuk menyaingi, apalagi di 12. Jadi bahan ketawaan. Double sendiri itu kalau siap bersaing dengan lokal itu wajib on fire. Kenapa saya bilang wajib on fire? Dari on fire-nya double itu pasti akan menutupi kekurangan dari durasi kerjanya. Jadi pasti kalau double on fire itu jedanya itu akan lebih cepat. Luar biasa ya. Tapi kan untuk apa ya? Kayak tipikalnya double kan ngerol nembak. Tipikal double itu ada dua, ngerol nembak sama full nembak menurut saya. Ada dua jenis kalau yang saya temuin ya, yang saya pernah garap, yang saya pernah pelihara karena saya main double itu pertama main double itu 2017 itu ada tipikal yang ngalas nembak, ada yang tipikal ngerol nembak. Memang double yang bagus itu yang bisa ngerol sedikit langsung nembak. Cuma kan enaknya double ya. Nek kalau yang saya lihat enaknya double. Misalkan kalau sekarang kan event-event di Jakarta ini kan selesai kan sampai malam tuh. Iya. Nah, kadang kena hujan gitu. Enaknya double, cuaca dingin sampai malam. Itu burung singset terus. Singset. Nek double ya. Tapi nggak tahu untuk double teman yang kurang keurus apa kurang perhatian nggak tahu. Tapi kalau burung itu udah double gacoan kalau malam lu enak. Beda sama lokal loh. Nek lokal ki malam nih asal ketiup angin udah deh melembung. Melembung. Kalau pribadi saya untuk double juga nggak semua double itu punya tenaga yang kuat. Oh iya. Punya stamina yang kuat, dia fisiknya kuat dalam arti segala medan ya, panas, hujan itu. Tapi rata-rata namanya double itu kemampuan stamina dan fisik itu pasti ada, ya kan? Nah, tapi yang saya jumpai saya juga ada double yang kalau kena cuaca dingin itu fisiknya agak ngembung. Itu ada, nggak semua. Nah, kenapa saya ngerawat donjuan? Menurut saya donjuan itu nggak istimewa lah, nggak istimewa. Tapi dia punya keistimewaan dari segi tenaga, fisik. Dia keistimewaannya satu, fisiknya kuat. Terakhir waktu main di launching Om Pras ini, saya 6 sesi. Yang pertama itu perang bintang saya kalah karena lompat sekali meletik. Nah, itu lagi edan-edannya. Nah, yang terakhir itu malam kondisi udah capek. Itu mampu satu. Itu mampu itu terakhir malam karena burung itu nggak biasa saya bunyiin malam. Kalau udah habis maghrib itu full kerodong semua, jadi udah istirahat. Ya pas keadaan itu pas launching gantangan Southern Colony itu memang keadaan burung saya itu memang lagi on fire itu benar-benar gak ada obatnya. Iya. Dibilang gak ada obatnya apa ya, kok jadi kayak kelihatan sombong ya, tapi memang nyatanya kerjanya bagus. Waktu itu kan siang panas terus sore hujan. Itu aman. Nah, kalau untuk makanya saya bilang untuk double saya sendiri alhamdulillah keistimewaannya bukan masalah lagu mungkin ya banyak lah yang lebih istimewa tuh banyak ya, kestabilan lagunya, terus dia ngunci ya itu ada aspek-aspek tertentu yang tadi saya udah jelasin rawatannya. Dan burung ini yang saya seneng apa, nggak pernah ngembung dan angkat kaki. Seenggak kondisi-kondisinya burung saya ini alhamdulillah yang saya perhatiin selama ini belum pernah angkat kaki sama ngembung. Hujan badai pernah waktu ngalamin di kalau nggak salah di JR itu masih singset dan masih kerja. Itu saya senangnya itu aja.